Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,07% di level 16.399 per dolar Amerika. Pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat di tengah indeks dolar Amerika tertekan ke level terendah sejak 1 Juli 2025. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,07% di level 16.399 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,21% di level 16.400 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi menguat tipis di 0,09% di level 96,71. Sebelumnya di perdagangan Selasa, indeks dolar Amerika anjlok di 0,69% di level 96,63 yang merupakan level terendah sejak 1 Juli 2025. Indeks dolar melemah setelah pasar memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point di Rabu waktu Amerika Serikat. Pemicu utama adalah pelemahan pasar tenaga kerja yang semakin terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Ekspektasi pasar juga menguat bahwa The Fed masih akan melanjutkan pelonggaran moneternya hingga akhir tahun yang membuat dolar Amerika semakin tertekan. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke 16.400-an kembali, tepatnya di 16.429 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.326 rupiah, pound sterling di level 22.415 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 112,14 rupiah. Kita beralih ke informasi terbaru, pemirsa, di mana Bank Indonesia kembali turunkan suku bunga acuan 25 basis point di level 4,75% di pertemuan September 2025. Dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Assessment mengenai perkembangan, prospek, dan berbagai indikator global nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara menguat 2 hari beruntun dengan mencatatkan kenaikan di 4,77%. Harga emas kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa dengan menembus level 3.700-an dolar Amerika. Sementara harga minyak mentah cenderung stabil, usai naik 1% di sesi sebelumnya. Harga batubara lanjutkan penguatan dalam 2 hari beruntun dengan mencatatkan kenaikan 4,77%. Penguatan terjadi di tengah sentimen pertambangan Mongolia dalam wilayah penghasil batu bara terbesar di China menghentikan operasi terhadap 15 tambang batu bara. Penghentian operasi ini dilakukan setelah investigasi mengungkapkan tambang-tambang yang dihentikan tersebut melampaui rencana produksi yang sudah disetujui. Merujuk Refinitiv, harga batubara ditutup di posisi 105,5 dolar Amerika per ton atau melesat 3,12% di Selasa waktu setempat. Harga emas tidak pernah lelah dengan kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa
di tengah tingginya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan mendorong dolar Amerika semakin terpuruk. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia naik 0,29% di level 3.689,47 dolar Amerika per troy ounce dan merupakan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa. Secara intraday, harga emas sempat menyentuh rekor 3.702,95 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Kamis pagi, harga emas di pasar spot masih menguat 0,11% di 3.693,45 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah global bergerak stabil dan cenderung terkoreksi tipis di awal perdagangan Rabu pagi waktu Asia setelah di sesi sebelumnya naik lebih dari 1% didorong kekhawatiran terganggunya pasokan minyak Rusia akibat serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi utama. Dikutip dari Reuters, Brent crude future turun tipis 1 sen di 68,46 dolar Amerika Serikat. Sementara West Texas Intermediate atau WTI Amerika terkoreksi 1 sen ke level 64,51 dolar Amerika per barrel. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,12% di level 64,44 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,01% di level 15.234 dolar Amerika per metrik ton, sementara emas melemah di 0,35%, tapi masih berada di level 3.700-an, tepatnya di 3.711 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,46% di level 4.491 ringgit Malaysia per tonnya. Kita akan coba lihat pemirsa beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan tampaknya akan didominasi oleh sentimen internasional dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan nilai pembelian retail yang belum disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,6% setelah kenaikan serupa di Juli. Angka ini melampaui semua perkiraan dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom. Jika tidak termasuk mobil penjualan, naik 0,7%. Kenaikan terjadi di 9 dari 13 kategori dipimpin penjualan di toko online, pakaian, dan perlengkapan olahraga didorong kebutuhan belanja tahun ajaran baru. Penjualan retail di Amerika Serikat naik di Agustus untuk bulan ketiga berturut-turut, menutup musim panas dengan tren belanja konsumen yang tetap solid. Bursa Wall Street kompak melemah di Selasa waktu setempat. Wall Street melandai karena investor mengambil keuntungan menjelang keputusan suku bunga The Fed. Pelaku pasar juga mencermati konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell untuk mencari petunjuk arah kebijakan moneter berikutnya. Indeks S&P 500 turun 0,13% dan ditutup di 6.606,76. Setelah sempat menyentuh rekor baru di awal sesi, Nasdaq Composite terkoreksi 0,07% di 22.333,96. Sementara Dow Jones melemah 0,27% di 45.757,90. Saham unggulan Nvidia dan Microsoft terkoreksi 1,6% dan 1,2%. Dari Asia, pemerintah China umumkan serangkaian langkah mendorong permintaan domestik dengan meningkatkan konsumsi di sektor jasa olahraga dan hiburan. Kementerian Perdagangan China mengatakan China akan memperpanjang jam operasional museum dan lokasi wisata, menyelenggarakan lebih banyak kegiatan olahraga, serta membuka peluang lebih banyak perusahaan masuk ke sektor seperti layanan kesehatan premium. Selain itu, kebijakan perluasan akses bebas visa ke lebih banyak negara. Pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung serta mendorong bank menyalurkan lebih banyak pinjaman bagi penyedia jasa maupun konsumen. Dikutip dari Reuters, ekspor Jepang turun di Agustus 2025. Penurunan impor terjadi karena tarif Amerika semakin membebani sektor otomotif dan manufaktur. Total ekspor berdasarkan nilai turun 0,1% year on year di Agustus, lebih rendah dari perkiraan pasar median di 1,9% dan menyusul penurunan 2,6% di Juli.
Ekspor ke Amerika Serikat anjlok 13,8% year on year, penurunan terbesar sejak Februari 2021 didorong penurunan 28,4% di mobile. Secara keseluruhan, Jepang mengalami defisit perdagangan sebesar 242,5 miliar yen di Agustus dibandingkan dengan proyeksi defisit di 513,6 miliar yen. Berbagai sumber, IDX Channel.